on your knees! Stop right there! Turn around! Halo sobat terbahan, bagaimana kabarnya? Mimin mendoakan supaya kalian selalu sehat dan semakin sukses ke depannya. Sebelum Mimin mulai filmnya, Mimin mau rekomendasiin sambal yang enak banget guys. Kalian bisa cek langsung di link Shopee-nya ya. Terasa ada yang kurang pada makanan? Ini dia chili oil ala Szechuan. Rahasia membuat makanan menjadi lezat tanpa harus ribet. Kolaborasi bahan terbaik yaitu chili flakes dan cabai pilihan, vegetable oil, soy sauce, dan berbagai jenis rempah alami. Menghasilkan chili oil yang halal dan lezat dengan cita rasa otentik khas Szechuan dan disukai oleh ribuan orang yang telah merasakannya. Gunakan sebagai cocolan untuk dimsum atau campuran di aneka makanan berkuah. Yuk pesan sekarang, dijamin rasanya pasti akan membuat kamu ketagihan. Declan. Di awal film, kita melihat seorang veteran perang Irak yang bernama Declan. Rupanya sudah lama ia tidak bertugas di medan perang karena cedera yang ia alami. Hari ini ia sedang bertemu dengan dokternya. Sang dokter menanyakan kabarnya, ia pun segera merespon. Lalu sang dokter mengatakan pada Declan untuk menunggu kabar darinya. Ia akan segera mengirimkan berkas kesehatan milik Declan yang sudah siap untuk bertugas kembali. Declan pun meninggalkan tempat tersebut. Where's the team? We don't have one. Lalu adegan berpindah pada malam harinya di mana dua orang detektif sedang akan menggerebek salah satu markas mafia. Detektif tersebut bernama Avery dan rekannya bernama Brooke. Mereka pun langsung bergerak. You're such an asshole. Mereka pun bersiap-siap dan mengajak dua orang polisi yang sedang patroli. Brooke bertanya pada dua orang polisi tersebut apakah mereka sudah siap. Mereka pun segera merespon. We're good then. Get on your knees! Salah satu anggota mafia berhasil dikalahkan oleh Avery. Ia pun meminta tolong padanya, namun Avery membiarkan ia terjatuh. Lalu Avery kembali ke bawah di mana salah seorang korban tidak berhasil diselamatkan. Ia adalah gadis muda yang sudah hilang beberapa minggu ini. Lalu di kantor terlihat foto-foto korban wanita hilang yang begitu banyak di kota tersebut. Nah itu dia guys. Lalu adegan berpindah keesokan malamnya di mana ketua sindikat perdagangan manusia yang bernama Max sedang berbicara dengan kedua anak buah kepercayaannya. Dia mengatakan bahwa jangan ada lagi anggota mereka yang tertangkap dan juga berpesan untuk mencari wanita lain untuk diperdagangkan. Lalu adegan berpindah kembali ke Declan yang sudah sampai di rumahnya. Nice to see you. Declan tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan kedua adiknya. Ini adalah anak kedua yang bernama Brandon dan istrinya yang bernama Jessa. Lalu ini adalah adik yang paling kecil yang bernama Roman dan ini adalah tunangannya yang bernama Mia. Rupanya Roman dan Mia akan menikah 1 minggu lagi. Cheers. Cheers. Rupanya malam ini Mia meminta izin pada Roman untuk berkumpul dengan teman-temannya di sebuah klub malam. Roman pun mengizinkan hal tersebut asalkan Mia memberikannya jatah bercocok tanam. Mia pun tanpa banyak bicara langsung bereaksi. Lalu adegan berpindah 1 jam kemudian di mana Roman dan Brandon sedang santuy di sebuah kafe, sementara Mia dan teman-temannya sedang berada di klub malam.
Ternyata dua anak buah bos mafia berada di sana. Mereka pun menghampiri dan mencoba membujuk Mia untuk ikut bersama mereka ke tempat lain yang lebih istimewa. Namun tentu saja Mia menolaknya, dan inilah yang terjadi. All right, listen, come here. Let me cook you. Don't touch me! Don't touch me! Don't touch me! Get the fuck off me! I'm cold. You leave me alone. You have no idea who they are. Mia pun terbawa emosi dan langsung menelepon Roman untuk segera menjemputnya. Namun tanpa sadar sebuah mobil mendekatinya dan inilah yang terjadi. Satu jam kemudian Roman mencoba menelpon balik namun tidak diangkat oleh Mia. Ia pun membuka aplikasi untuk mengetahui posisinya. Dari situ ia mengetahui bahwa Mia tidak berada di klub malam. Ia dan Brandon pun langsung menuju ke lokasi tersebut dan tak lupa ia menelpon kakaknya Declan untuk menyusul mereka. Lalu tak lama kemudian mereka bertiga sudah berada di dekat lokasi dan mengawasi sebuah rumah. Tanpa pikir panjang, Declan langsung menelpon polisi untuk menuju ke lokasi. Sang operator pun menjawab dan Declan segera melaporkan. My sister's been abducted. Saat sedang menunggu, tiba-tiba dua orang keluar sedang menyeret seorang gadis. Lalu inilah yang terjadi. It's not her! Rupanya gadis itu bukanlah Mia. Lalu Roman mencoba masuk, namun Declan menyuruhnya untuk tetap di luar. It's okay, Laura. Go on. Get out of here. Show me your hands! Stop right there! Turn around! It's gonna be okay. I'm gonna do everything in my power to try and find me. 1 jam kemudian mereka sudah berada di kantor polisi dan bertemu Avery. Lalu Declan langsung bertanya apakah yang akan polisi lakukan. What are you gonna do? Rupanya Declan melihat begitu banyak foto wanita hilang di kota tersebut. Avery kembali berjanji untuk berusaha menemukan Mia, namun terlihat Declan kurang percaya. I'm gonna do everything I can to try and find her. Thank you. Declan pun langsung pergi, namun Avery meyakini bahwa Declan akan bertindak sendiri untuk menemukan Mia. Declan langsung mengajak Brandon yang juga adalah mantan militer untuk membantu menemukan Mia. Namun Brandon terlihat kurang setuju. We gotta let the cops do their job. Mia's our family. This is our family. I need your help. Setelah Roman memohon padanya, akhirnya Brandon mau membantu mereka menemukan Mia. We'll find her. Lalu adegan berpindah ke lokasi lain di mana Mia telah sadar dan tidak tahu berada di mana, karena ia dibius sepanjang perjalanan. Talks back? I rushed it for you. Lalu di lokasi lain, Avery sedang mendatangi sebuah laboratorium di mana korban sebelumnya sedang diotopsi. Sang dokter menjelaskan bahwa korban dibius berulang kali dan ditanami sebuah GPS berukuran kecil. Tujuannya adalah agar kemanapun mereka kabur akan bisa mereka tangkap kembali. They've been tagging these girls with GPS trackers. Oh my God, why are you here? Like 1,000 times. Why didn't you answer? Lalu di lokasi lain, Declan bersaudara mendatangi rumah teman dekat Mia yang bersamanya pada malam itu. Mereka mencoba menggali informasi tentang apa yang terjadi pada malam itu. Declan pun langsung bertanya padanya. What happened to Mia? Ia langsung menceritakan Mia berselisih dengan dua orang anggota mafia. Mereka kerap kali mengincar gadis-gadis muda untuk diculik dan nantinya akan dijadikan wanita penghibur. Hey, come here. Selain di klub malam, mereka juga sering mengincar gadis-gadis yang tidak memiliki tempat tinggal. Korban pada awalnya diberikan kesenangan dan uang yang banyak. This is John. Ia pun bercerita lagi pada akhirnya gadis-gadis tersebut dijadikan wanita penghibur dan disekap di sebuah gedung. Mereka yang tidak menurut akan dibakar hidup-hidup.
Teman Mia mengatakan ia tidak tahu di mana gedung tersebut, namun ia tahu di mana anak buah mafia tersebut biasa mencari korbannya. Malam harinya, Declan bersaudara langsung bersiap-siap menuju TKP. Declan memberi pelatihan singkat kepada Roman yang bukan berlatar belakang militer. Sementara Brandon yang adalah mantan sniper mempersiapkan senjatanya. Mereka pun berdoa di depan foto almarhum ayah mereka yang juga adalah militer. Mereka pun langsung menuju lokasi. Oh, hell no. Hey, time to wake up. You son of a bitch! I want to know where she is. Mereka pun menangkap tangan kanan mafia tersebut dan langsung menanyainya. Namun tentu saja ia tidak mau membuka mulut. Akhirnya Declan pun menggunakan cara yang lebih halus. Start talking. Okay. Give me a name. Your girl's gonna be there. Give me a name. Max Livington! Max Livington! You're gonna take us to her. Yes, I'll take you to her! Lalu adegan berpindah lokasi di mana Mia sudah sepenuhnya sadar dari pengaruh obat bius. Ia pun melihat celah di mana ia bisa membuka ikatannya. Nah, itu dia guys. Rupanya usaha Mia berhasil dan kini ia mencoba untuk membongkar sebuah jendela. Lalu adegan berpindah ke sebuah bar di mana bos mafia telah mengetahui anggota mereka diserang. Sang bos mafia memerintahkan untuk mencari tahu siapa pemilik mobil tersebut. You understand me? I'll see what I can drum up. Now. Lalu keesokan paginya, Declan bersaudara sedang menuju lokasi di mana Mia ditahan. Ketika mereka sampai, ternyata Mia telah berhasil meloloskan diri. Lalu inilah yang terjadi. Get out! Mia yang berhasil lolos berusaha meminta bantuan pada sebuah mobil yang sedang lewat. Mia meminta sang pengemudi untuk mengantarnya ke kantor kepolisian terdekat. Namun tiba-tiba... Mia pun kembali tertangkap karena sudah ditanami sebuah GPS. Lalu Declan bersaudara pun kembali pulang, namun inilah yang terjadi. Get him out of here. As soon as you can, grab your brothers and get in my squad car. Yeah, GPS trackers on all these girls. You know this guy? Is that Max? Yeah, it's Max. How do you know Max? Pada malam itu, diam-diam mereka pun bekerja sama untuk menyerang markas Max di mana ia menahan gadis-gadis tersebut. Kerjasama tersebut ilegal dan tanpa surat perintah dari kepolisian. We can. Think about the lives that you're gonna save. Avery pun setuju akan rencana tersebut dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap. 24 hours. Lalu adegan berpindah keesokan siangnya di markas mafia, di mana Mia dan gadis-gadis lain akan segera dipindahkan ke lokasi yang lain. Mereka disekap di dalam sebuah kota kecil. Terlihat dari kejauhan, Brandon sedang mengintai.
Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Mia. Suasana duka masih dirasakan Declan bersaudara karena Jessa, istri Brandon, tewas. Malam itu mereka berkumpul dan akan mendoakan Jessa. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. You got it. You got it. Get down. Get down. Go. I'll cover you. Go. Sorry. Pertempuran pun telah usai dan mereka semua dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Terlihat Avery mengawasi dari kejauhan. Lalu adegan berpindah pada malam harinya di mana Max akan berusaha kabur ke luar negeri dan menghilangkan jejak. Namun inilah yang terjadi. Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Mimin menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Mimin gak tayangin. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih.